Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LAS MKU, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Teman-teman, Sobat LAS MKU, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Direktur LAS MKU, Mas Supriyadi, atau biasa dipanggil dengan nama akrabnya Bang Jondi. Assalamualaikum Bang Jondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jondi? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Baik ya. Sehat Pak Arif. Alhamdulillah. Ini udah puasa keberapa Mas? Ini udah puasa keberapa ya? Udah mau lebaran gitu aja ya? Udah mau lebaran iya, ya. Insya Allah kok puasanya sampai selesai kok. Selesai ya? Baik. Oke Mas Jondi, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal LAS MKU ya. Iya. Khususnya kemarin kan kita habis ada bencana ya, musibah di Semeru ya. Iya. Gunung Semeru meletus. Nah, apa kiprahnya LAS MKU dengan adanya bencana kemarin itu, Mas? Ya, pertama memang LAS ini adalah salah satu lembaga amil zakat ya, Pak Arif ya, yang salah satu tugasnya itu adalah terkait dengan kemanusiaan ya, tugas-tugas kemanusiaan, di mana orang yang tergabung dalam sebuah LAS ya, LAS ini kemudian dia juga harus mempunyai jiwa kemanusiaan, di mana ada peristiwa dia harus hadir dalam rangka untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak dari sebuah suatu musibah. Salah satu contohnya misalnya adalah Semeru. Semeru itu adalah salah satu bagian rentetan kejadian ya yang ada di Indonesia, dan karena kita fokuskan kepada di Semeru. Nah, di Semeru ini kemudian LAS MKU membuat sebuah formasi baru. Formasinya adalah di mana setiap ada kejadian itu biasanya kita banyak di program-program yang rescue ya, sifatnya penyelamatan sementara di awal. Sehingga pada saat tertentu kita tenaganya habis, amunisi kita juga habis, kemudian biasanya kita pulang. Nah, skema yang kita bangun di LAS MKU saat ini dari setiap hasil penghimpunan dana untuk kemanusiaan yang ada di Semeru ini, sehingga polanya kita rubah. Ya, 30% dari hasil penghimpunan itu biasanya kita gunakan memang untuk rescue, untuk penyelamatan, tapi 70% kita lebih pada persoalan pemberdayaan masyarakat yang pemberdayaan ya. Ya, seperti itu, Pak. Lembaga amil zakat itu kan ada banyak Mas di Indonesia ya. Apa fokus dari LAS MKU sebetulnya Mas? Ya, kalau LAS seluruh Indonesia yang tergabung di FOS aja ya, Forum Zakat Indonesia. Kemudian kita juga tergabung itu ada memang ratusan ya forum zakat. Mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan nasional ya. Walaupun memang nasionalnya sedikit sekali. Alhamdulillah LAS kita ini, LAS MKU ini masuk pada level nasional ya. Legalitas kita itu level nasional. Dan dari masing-masing lembaga zakat ini ketika kita cermati itu memang punya karakteristik sendiri-sendiri. Program-programnya itu juga sendiri-sendiri. Salah satu contoh misalnya ada yang memang pure terkait dengan kemanusiaan, ada yang di pemberdayaan ya ekonomi. Nah, kemudian kalau LAS MKU kita ini difokuskan paling tidak ada 3 model yang akan kita coba dijadikan sebuah grand design dari sebuah lembaga kita ini. Satu adalah misalnya adalah keluarga. Persis seperti namanya ya, bahwa kita akan lebih fokus bagaimana kemudian terciptanya keluarga-keluarga utama. Dengan model apa? Dengan model-model kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing unit layanan. Kemudian yang kedua, keluarga itu adalah masjid. Ya, masjid ini menjadi dasar. Ingin kita mencoba bahwa masjid ini bagi pengamatan kami adalah sebuah potensi yang sangat besar dan ini sudah tidur lama. Ya, sehingga kita perlu membangunkan potensi ini, Pak. Kenapa kami katakan seperti itu? Ini sejarah sudah membuktikan di mana Nabi saat beliau memulai suatu kegiatan, baik itu kegiatan sosial, ekonomi, apalagi kegiatan-kegiatan keumatan, itu memang dari masjid.
Sehingga fungsi masjid itu betul-betul memberi manfaat kepada masyarakatnya gitu, ke jamaahnya lah terutama ya, masyarakat sekitar. Sehingga di masjid itu yang lama kita pahami sebagai sebuah tempat spiritual saja, sholat, ibadah-ibadah sholat. Di masa yang akan datang kami berharap masjid-masjid yang ada di dalam kelolaan unit-unit layanan kita itu betul-betul di situ ada kegiatan sosial, kesehatan, pemberdayaan di situ ada, dan inilah kemudian menjadi concern kita ya. Kemudian ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Ini tentu menaikkan mustahik ya, menjadi muzaki ini menjadi salah satu indikator bahwa unit-unit layanan kita itu berhasil. Jadi gitu Pak Ari. Berarti ada 3 fokusnya ya. Itu yang membedakan LAS MKU dengan LAS yang lain. Yang pertama fokus membangun karakter keluarga. Betul. Yang kedua fokus pada pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan masjid. Masjid tadi ya. Dan yang ketiga pemberdayaan ekonomi. Oke, jadi hanya fokus pada itu saja ya. Nah, kemudian dari kejadian kemarin di Semeru, implementasi untuk pemberdayaan ekonomi apa yang dilakukan LAS MKU? Ya, ini menarik memang berbicara terkait dengan program-program kita di Semeru ya Pak ya. Karena waktu kejadian erupsi Semeru itu tidak sedikit Pak lembaga-lembaga yang kemudian bagaimana dia juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Semeru ya. Waktu itu juga saya tempat di awal itu juga turun langsung ke lapangan, dan itu memang mengerikan ya, sadis sekali ya, karena kami dibawa oleh warga, kemudian dia berbicara, bercerita di atas di mana rumahnya tertimbun dan keluarganya juga di situ ada, dan dampaknya sangat luar biasa ya di Semeru ini. Nah kemudian dari itu dengan pola tadi bahwa recovery kita tetap turun ke lapangan, tapi kita akan mencoba bagaimana kemudian pasca rescue maksud saya, rescue kita tetap turun ke lapangan ya. Kemudian bagaimana kemudian pasca erupsi ini kemudian kita tetap sustainable di dalam membantu masyarakat kita. Sehingga sampai saat ini pun kita punya 4 relawan lokal Pak. Memang ya 4 relawan lokal yang kita meminta beliau-beliau ini untuk memantau, memantau kemudian bagaimana kemudian sudah perkembangan di sana, dan bantuan-bantuan pun sudah kita fokuskan melalui tim relawan yang ada di sana Pak. Nah dari situlah kemudian relawan-relawan kita ini kita juga setting nih relawan ini bahwa kita fokusnya adalah pasca erupsi ini gitu ya, pasca erupsi ini, sehingga terakhir Pak kami datang ke Semeru itu sekitar tanggal 9-10 bulan kemarin. Itu memang sana sudah sunyi, lembaga-lembaga yang rescue itu sudah sunyi, sudah pada selesai. Sudah pada programnya dianggap selesai. Sudah selesai, mungkin sudah capek atau mungkin ada agenda-agenda yang lebih. Tapi Pak, mirisnya memang di sana itu sampai sekarang masih banyak warga-warga itu masih di tenda. Banyak warga itu masih di huntara ya, sehingga di situ kita kemudian membuat sebuah pola pemberdayaan berbasis ibu-ibu. Nah, karena pemberdayaan ekonomi ya. Pemberdayaan ekonomi berbasis ibu-ibu Pak. Nah, dalam program berbasis ibu-ibu ini kita kemarin setelah tim kita dari pusat ya turun ke lapangan itu kan kita mengidentifikasi Pak. Tahapannya apa saja itu Mas yang dilakukan? Pertama kita membuat social mapping ya. Social mapping itu untuk mencari kira-kira potensi apa yang ada di lokal ini yang bisa kemudian dibangkitkan melalui program-program kita. Gitu, social mapping itu sekitar 2 kali lah kita, sehingga ada beberapa kesimpulan-kesimpulan dari hasil kegiatan itu, sehingga kita ingin mencoba masuk melalui program pemberdayaan itu di Salak ya, Kripik Salak ya. Setelah tahap 1 social mapping, kemudian dilanjutkan tahap 2, kemudian juga tahap 3, akhirnya ditemukan kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi yang cocok untuk ibu-ibu adalah produksi keripik salak. Produksi keripik salak. Betul Pak Arif. Kenapa keripik salak Mas? Ya,
Karena hasil dari kajian kita itu kenapa harus keripik salak? Karena memang banyak potensi. Karena di sana pisang ya sebenarnya ya, pisang. Ada juga talas. Karena memang satu keripik salak di sana memang salak di sana sangat luar biasa, Pak. Banyak ya? Banyak sekali dan itu murah, Pak. Murah. Kalau dijual kilunannya itu ya murah sekali murah, gitu. Ya? Sehingga perlu dikemas. Iya. Nah, untuk mematangkan bagaimana keberadaan keripik salak itu kita akhirnya membuat pelatihan, Pak. Ya, pelatihan. Di tanggal 9 sampai tanggal 10 di bulan kemarin ini kita datang ke sana dalam rangka untuk memberikan pelatihan. Pelatihan produksi keripik salak. Produksi keripik salak untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu. Ya. Dari tim kita sudah membentuk 4 kelompok. Per kelompok itu ada 10 ibu-ibu ya yang terdampak dari erupsi Semeru ini. Nah, itu kemudian kita kelompokkan, kemudian kita kasih pelatihan, Pak. Nah, pelatihannya itu alhamdulillah kita dapat respon baik dari Kecamatan Sumberwuluh ya, tempatnya itu. Respon baik, beliau sangat welcome terkait dengan program ini, support kita. Sehingga kita melaksanakan pelatihan dan pelatihan ini langsung dimentori oleh salah satu kopotren, Pak, di sana. Koperasi Pondok Pesantren yang dia juga lagi memproduksi salak. Tapi memang jauh jaraknya. Ya, jauh jarak. Ini itu di keripik salak juga produksinya. Keripik salak dia punya banyak varian produk ya. Banyak produk. Cuma kita fokuskan kemarin dia memberikan edukasi kepada ibu-ibu besi caranya untuk membuat keripik salak. Nah, di samping itu ada turunan kemudian dari teman-teman ada turunan bahwa untuk keripik salak, untuk salak ini bukan hanya keripiknya, dagingnya saja, tapi kemudian kemarin juga kita sempat praktek juga untuk membuat serbuk salak. Dari kopi bijinya ya. Bijinya. Jadi bijinya itu kemudian dia sangrai, kemudian dia dihaluskan dan memang persis kopi gitu ya. Jadi serbuk biji salak. Serbuk biji salak ya. Kalau kita memakai kata kopi karena nggak ada kopinya di situ. Harus ada kopi kan. Harus ada Berarti kopi. serbuk biji salak. Itu turunannya nanti. Turunannya. Nah, karena untuk memberikan mereka nanti tahapan pemulihan ekonomi dengan memberikan sebuah penghasilan kepada ibu-ibu ya yang terdampak ini, antusiasnya sangat luar biasa, Pak, dari ibu-ibu ya. Antusiasnya sangat luar biasa. Dia berharap sekali bagaimana program ini betul-betul menjadi bagian dari aktivitas seharian mereka sehingga dia ada income untuk membantu mungkin suaminya ya. Bekerja gitu ya, sehingga sebagai pendapatan tambahan sehingga ya harapan mereka lebih cepat pulih ekonominya. Gitu. Mas, kemarin tadi kan disampaikan ada 4 kelompok ya. Satu kelompoknya ada 10 orang. Berarti ada sekitar 40 orang. 40 orang. Penentuan orang-orangnya itu basisnya apa? Basis geografis atau basis wilayah atau basis apa, Mas? Penentuan mereka. Penentuan mereka lebih pada penyintas, Pak. Penyintasnya bukan karena kan itu dari sekitar 4 desa itu. Itu lokasinya 4 kelompok itu di desa yang berbeda. Desa berbeda. Oh, desa berbeda. Desa berbeda. Karena mereka aliran sungai itu kan itu melewati beberapa desa gitu sehingga mana yang terdampak ya, bukan terdampak dari masyarakat itu udah kita ambil. Kita mulai dari 40 ini harapan kita nanti bisa kita betul-betul ini kita kemas. Berarti memang yang pertama memang sudah ada relawannya di sana. Setelah relawannya baru kita membuat assessmentnya seperti apa. Tentu sekaligus penerima manfaatnya. Pemilihan penerima manfaat. Dari hasil pelatihan kemarin yang keripik salak itu gimana taste-nya? Rasanya gimana, Mas? Wah, ini sesuatu ya. Karena kita waktu itu langsung kunjungan ke rumah produksi. Ada salah satu kopotren Saifuddin namanya ya. Kalau tidak keliru saya. Di situ memang tesnya memang tes pabrikasi lah, Pak, bahasa kita ya. Karena memang alatnya juga alat sudah mulai UMKM tapi sudah middle up lah modelnya. Tapi udah masih UMKM kelasnya ya. Nah, ini menginspirasi kita kemarin bahwa kita memang harus nanti gimana alat-alat produksi ini bisa kita hadirkan. Kita berkolaborasi dengan pengelola di Pondok Pesantren itu bahwa kita akan buat rumah produksi dan kita akan membuat akan menghadirkan alat-alat yang kemudian mampu menghadirkan hasil yang baik lah gitu, Pak. Karena itu menarik, Pak. Rencana ke depan
terkait dengan produk keripik salaknya. Itu LAS MKU mau seperti apa, Mas? Iya. Harapannya dari program pemberdayaan ini, Pak, program pemberdayaan melalui produksi keripik ini, kita memang tidak hanya sekedar pelatihan saja, hanya produksi, tapi kita akan mencoba membuka pasar, membuka pasar bagaimana terserap hasil produksi juga bisa terserap ya di halayak lah ya, karena biasanya tantangan mereka, salah satu keluhan mereka memang kadang-kadang mereka mau memproduksi, produksinya apik, produksinya bagus gitu. Tapi kadang-kadang karena kelemahan dari mereka mungkin adalah marketnya. Oleh karena itulah kemudian kita akan menggandeng ya salah satu mentor yang punya kapabilitas yang baik ya, punya kemampuan yang sudah berpengalaman juga yang sangat luar biasa. Nah, kita harapannya mengcoach mereka. Nah, relawan ini kita mendampingi ya, akan mendampingi mereka dan ini nanti yang akan mendampingi, dan alhamdulillah kita sudah koordinasi ya dengan calon pendampingnya. Ini adalah beliau pemenang BMT Award, Pak. Oke. Podcastnya sudah ada ya? Soal podcastnya sudah BMT ada. Award. Dulu pernah kita bikin, kita diskusi soal BMT Award, dan yang akan mendampingi ibu-ibu dan relawan di Semeru adalah pemenang, winner dari BMT Award. Keren. Karena harapannya kita dari hasil BMT Award yang kita lakukan itu memang bagaimana kemudian para juara-juara ini bisa memberikan inspirasi. Tujuannya apa? Agar kegagalan-kegagalan di masa lalu mereka tidak terulang lebih binaan kita. Karena ketika ini sudah termaintain dengan baik, harapan kita ada percepatan. Ada percepatan. Dan ini cukup menarik, hasil diskusi kita tadi sudah menemukan pola bagaimana kemudian coach atau mendampingi para relawan kita yang ada di sana. Kita sudah masuk pada tahap penentuan waktu untuk bagaimana mereka nanti setelah mulai dari alat produksi, bahan-bahan produksinya gitu ya. Kemudian nanti bagaimana memasarkan sampai kepada packaging, Pak. Packaging ini menjadi penentu di era saat ini ya. Oleh karena itulah kemudian ya bahasa kita packaging dari produk binaan dari ULAS MKU kita yang ada di Semeru ini, dia harus sudah kelas-kelas pabrikasi. Ini harapan kita, Pak, dan ini insya Allah nanti kita juga mohon doa dan dukungan dari semua sahabat ULAS MKU ya. Jadi memang kita mencoba serius karena kan memang persepsinya kalau produk pemberdayaan itu kan tidak serius, Mas, dikelolanya. Tapi LAS MKU memang ingin serius mengangkat bahwa produk ini punya kualitas yang bagus. Salah satunya dengan kemasan tadi. Dengan kemasan. Kita ingin merubah mainstream, Pak, yang ada di mindset lah ya, mindset yang ada di masyarakat penyintas biasanya. Biasanya kalau bersifat namanya bantuan, itu cenderungnya adalah dia ikut dalam program itu formalitas. Formalitas saja. Kemudian setelah itu yang penting mereka sudah bisa mengikuti program-program itu dianggap sudah selesai. Kita harapannya dengan skema yang akan kita buat bahwa ini kita tidak hanya sekedar main program setelah itu sudah selesai, tapi ini sustainable, dan itulah fungsi dari coach kita nanti ya, pendamping kita nanti, bahwa bagaimana kemudian program ini berjalan langsung, bahkan nanti ini bisa menjadi sebuah model bisnis ya, model bisnis yang kemudian bisa menggerakkan masyarakat. Model bisnis bisa menggerakkan masyarakat sehingga nanti bisa dikembangkan. Kalau bagi hasil dari pengamatan saya waktu turun langsung di Semeru atau di Lumajang ya, tepatnya di Lumajang, itu memang produk dari salak ini hanya sebuah pintu masuk. Dan sebagai uji coba baik itu kepada relawan kita maupun kepada masyarakat binaan. Kalau ini berhasil, ternyata banyak sekali produk-produk lokal yang bisa kita angkat, Pak. Dan ini ujian sebenarnya, tantangannya ya bagi teman-teman ULAS yang ada di Semeru, ini tantangan. Kalau ini berhasil kan kita support betul-betul, kan kita support ini program ini.
Jadi karena memang fokusnya pada pemberdayaan ekonomi ya. Iya. Jadi memang kita juga harus serius pada program pemberdayaan ekonomi, terutama peningkatan kesejahteraan bagi duafa ya. Duafa. Manfaatnya. Fokusnya itu memang ya. Iya. Oke. Terus kemarin dari pelatihan, tanggapan ibu-ibu atau mungkin tanggapan dari pemerintah daerah baik di desa, kecamatan gimana Mas kemarin Mas? Iya. Kalau dari ibu-ibu itu memang karena mungkin sebelumnya ibu-ibu ini pernah ada sejarah masa lalu sih sebenarnya ya, bahwa habis pelatihan itu hilang gitu. Ditinggal pergi. Gitu. Karena ada satu kegiatan mungkin seperti itu, sehingga kita memastikan kepada mereka bahwa kita akan betul-betul akan membantu. Cuma pas waktu saya menyampaikan kepada ibu-ibu, bantu kami ya gitu bahasanya, bantu kami untuk bersemangat membantu ibu-ibu. Iya. Ini di awal kami sampaikan, bantu kami dan tim relawan bersemangat untuk bantu ibu-ibu. Karena apa? Kalau kita membantu orang yang gak bersemangat juga akhirnya ikut gak semangat Pak. Karena itu kan ya kita membantu, sudah memfasilitasi, tapi kemudian dari yang kita bantu tidak maksimal. Tapi antusiasnya itu sangat luar biasa sekali kemarin ya. Ini kita lihat pelatihan selama 2 hari itu dari ibu-ibu ini bahwa ini akan menjadi sebuah harapan bagi mereka. Harapan baru bagi mereka. Sehingga skema kita itu nanti dalam produksi salak ini nanti akan diproduksi oleh ibu-ibu kelompok-kelompok ini. Kemudian nanti marketnya akan kita bantu, kemasannya akan kita bantu oleh relawan. Dan insya Allah nanti dengan jejaring yang kita punya, dengan skema-skema yang kita punya, semoga itu bisa menjadi pintu masuk produk ini ya. Jadi gitu Pak. Kemudian dari pejabat, kebetulan kemarin itu dihadiri langsung oleh Pak Wakil Camat ya. Pak Wakil Camat. Wakil Camat dan Pak Camat juga datang, tapi pas barengan acara, di ending acara Pak Camatnya datang juga dan menyampaikan apresiasi kepada lembaga amil zakat kita pada LAS MKU ini atas dedikasinya sampai sekarang masih sustain dalam membantu masyarakatnya. Dan dia siap support, bahasanya beliau siap support ya terkait dengan program-program ini, karena mungkin sudah sunyi ya, gerakan-gerakan di sana sudah sunyi. Sedangkan kita justru ini mulai pemanasan Pak. Ini sudah mulai pemanasan ini untuk membesarkan. Jadi itu Pak dari ini tanggapan dari itu dari. Ini kan produk keripik salaknya kan mesti di ini juga Mas, mesti dicicip oleh teman-teman ULAS di seluruh Indonesia. Ini gimana kira-kira bisa menyediakan sebanyak berapa ini, ada sekitar 108-an ya. 108 ULAS ya di seluruh Indonesia. Mereka juga punya tim masing-masing. Kalau tim mereka rata-rata 3 aja. Udah 300 orang. 300 orang. Itu 300 mereka harus nyicip juga ini. Iya. Jadi siap juga ya Mas ya, mendistribusikan ke mereka ya. Insya Allah kita siap untuk mendistribusikan kepada teman-teman ULAS dan mungkin momentumnya nanti di acara halal bihalal lah. Oke. Acara halal bihalal unit layanan kita nanti akan coba kita hadirkan produk-produknya. Sehingga nanti teman-teman bisa cicip-cicipin, dan bahkan teman-teman ULAS juga ketika ada relasi-relasi untuk ikut memasarkan ini lebih baik saya kira gitu ya. Bagus ya. Lebih bagus karena jejaring ini kalau mesinnya hidup untuk sumbangsi dalam program ini akan sangat dahsyat saya kira. Dari 3 tadi kali 108 sudah 300. Belum donaturnya Mas. Belum donaturnya. Donatur dari teman-teman ULAS kan mesti banyak juga itu Mas, donaturnya kan. Donaturnya. Kalau donaturnya itu beli juga akan dahsyat juga itu Mas. Betul. Jadi artinya memang ULAS, teman-teman ULAS ini boleh juga menjadi reseller ya. Boleh, produk pemberdayaan kan. Boleh. Oke, jadi itu peluang emas ya buat teman-teman. Ini peluang yang perlu karena nanti teman-teman bukan hanya sebagai reseller di sini Pak, tapi teman-teman membantu kebaikan itu gitu ya. Bukan sekedar dia jualan, bukan. Tapi ada nilai yang coba kita berikan nanti di situ ya. Maka kemudian teman-teman dari ULAS ini karena tentunya partisipasinya sangat luar biasa, teman-teman ini saya kira ini akan sangat membantu sekali dalam program. Dan kepada teman-teman ULAS juga penting mungkin kami sampaikan bahwa kita ini baru memulai
Ya. Iya. Bukan terakhir. Kalau teman-teman lembaga-lembaga yang lain itu mungkin sudah pada balik, sudah berakhir, kita baru memulai. Dan di sana nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, yang kemudian menyentuh hal-hal ini saat ini gitu. Fokus pemberdayaan ya. Iya. Bukan bahasa kita nggak, kami belum menemukan lah bahasanya begitu. Karena kami tanyakan juga kepada beberapa stakeholder di sana, lembaga yang masih sustain di sini. Menurut mereka sebagian sudah pada pulang katanya. Iya. Karena memang pemberdayaan itu seperti lari maraton ya Mas ya. Panjang, napasnya harus panjang. Lintasannya panjang. Yeah. Sementara kalau charity kan kayak sprint, lari cepat. Ya kan? Yeah, jarak pendek. Jarak pendek. Iya. Yeah. Sehingga memang nggak banyak yang melakukan program pemberdayaan karena memang harus punya nafas panjang, betul. Ketelatenan. Yeah. Nah, pesan-pesan dari Mas Jondi buat teman-teman di ULAS untuk program pemberdayaan tadi supaya napasnya panjang. Itu apa tips yang mesti disiapkan atau mungkin langkah-langkah apa yang mesti disiapin teman-teman ULAS supaya program pemberdayaannya jalan tuh Mas? Ya. Pertama wabil khusus program di Semeru ya Pak Arif ya. Memang ini kita butuh effort yang lebih juga karena tidak hanya sekedar bagi-bagi tapi ingin memastikan apa yang kita berikan itu bisa sustain gitu. Kemudian terkait dengan nafas yang panjang itu juga memang biaya dalam proses pemberdayaan ini memang tidak sedikit ya. Ini ratusan juta Pak nilainya. Ya, ratusan juta nilainya sampai nanti paling tidak dalam rangka setahun ini mereka sudah bisa mandiri. Teman-teman ini sudah bisa mandiri, masyarakat kita ini juga bisa di Semeru itu bisa mandiri. Dan mungkin saya juga menghimbau kepada rekan-rekan sekalian di ULAS ya, ULAS MKU kita yang mungkin pada saat penghimpunan ya. Dan mungkin pada saat penghimpunan Semeru itu yang mungkin belum sempat ada yang disalurkan, ini waktu yang tepat. Ini waktu yang tepat untuk program-program pemberdayaan. Sehingga harapan kita nanti bisa membelikan alat 2 atau 3 alat dan alat itu rata-rata harganya cukup lumayan mahal, Pak. Berapa Mas rata-rata? Rata-rata kalau yang di angka 5 kilo itu di angka 25 juta Pak. 25 juta untuk kapasitas 5 kilo. Kapasitas 5 kilo. Kapasitas 5 kilo 25 juta alatnya itu. Makanya kalau kita mau memperbesar nanti kita beli yang lebih besar lagi ya. Memperbesar kapasitas mungkin beli yang di 50 kilo ya. Dan itu tentu lebih besar lagi biaya yang dibutuhkan. Dan ini adalah investasi jariah menurut saya karena konsep yang kita coba berikan itu adalah konsep yang menjadi tagline-nya LAS kita, yaitu melahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Sehingga tidak selesai ini acara program ini, begitu akan mengalir terus. Dan kami insya Allah akan menjariahkan ini program-program atau bantuan ya dari para donatur dari masing-masing ULAS. Insya Allah kita akan itu dan nanti akan ada repotnya setiap periodik ya, setiap periodik akan kita repot perkembangannya seperti apa, manfaat yang diterima oleh masyarakat itu sejauh mana. Inilah yang kemudian nanti yang coba kita sehingga dana-dana yang misalnya yang masih ada di rekening masing-masing teman-teman yang itu peruntukannya untuk Semeru ya itu sangat tepat sekarang dan kami tunggu buat teman-teman karena dan ini menarik Mas nanti kan mereka sudah punya list donatur-donatur yang ke Semeru ya. Nah kalau produk yang sudah jadi itu bisa kita hadiahkan tuh. ULAS MKU ngasih hadiah ke donatur ini loh. Dana yang kemarin diamanahkan ke kami untuk program Semeru ini loh jadinya. Jadi ada narasi yang disampaikan kan. Jadi donatur makin percaya juga. Jadi ada untungnya juga buat ULAS yang di ULAS MKU kan. Oh ternyata kemarin saya donasi untuk membantu saudara-saudara bencana erupsi Merapi ada wujudnya ini loh. Mereka punya pendapatan sekarang Semeru, dengan jualan salak. Semeru. Bukan Merapi ya. Oh Merapi sorry. Semeru ya. Jadi mereka donatur tuh makin percaya tuh kalau mereka sudah pegang produknya keripik salak Semeru. Namanya keripik salak Semeru. Keripik salak Semeru. Keripik salak Semeru, donatur makin percaya bahwa dana yang mereka kemarin titipkan itu ternyata betul-betul berwujud dan memang
sesuai janjinya fokus pada pemberdayaan ekonomi. Menarik juga itu kayaknya ya Mas ya. Bahkan itu bisa jadi pasar Pak. Pasar dari ulas-ulas itu ketika jadi reseller itu bisa jadi pasar. Betul. Sehingga nilai betul-betul nilai. Maka kami berupaya nanti mudah-mudahan bisa kita buat di kemasannya itu nanti ada barcode ya. Berarti bisa kita buat Pak nanti. Kemasannya itu ada barcode dan barcode dari kemasan itu begitu di-scan keluar cerita itu. Siapa yang pembuatnya di mana. Mungkin ada foto-foto segala macam nanti terkait dengan produksi itu. Betul. Jadi open ya, informasinya juga bisa diserap oleh siapa. Open. Jadi betul-betul ini loh janji kita. Kita sudah memenuhi janji bahwa donasi dari para donatur untuk korban erupsi Merapi sudah berwujud dan mereka sudah mendapatkan keahlian dan pendapatan. Pendapatan sebagai bekal mereka untuk melanjutkan kehidupannya. Iya, gitu ya. Ini menariknya kita memang dengan tagline yang kita usung itu memang hampir sama kan dengan menjariahkan sebenarnya. Kalau bahasa kita menjariahkan apa yang mereka bantu. Memang kalau mungkin dari masyarakat kita melihat ulas pada saat rescue itu memang agak sayup tidak jeder gitu ya. Kita hadir tapi tidak semua tenaga kita berikan gitu ya. Tidak semua amunisi atau kita berikan kepada mereka. Karena masih banyak Pak, bantuan itu luar biasa Pak pada saat itu. Kita melihat keliling dari masing-masing lembaga zakat yang hadir di situ luar biasa. Bantuannya luar biasa sampai nolak-nolak Pak. Sampai nolak-nolak. Maka kemudian kita mencoba ini memang tidak kita berikan dalam bentuk besar-besaran juga waktu itu. Nah, kepada teman-teman ulas, saatnya kita sudah mulai berderang ya ininya gerak-gerakan kita, kegiatan-kegiatan kita. Kesempatannya bagus ini kayaknya cocok juga nih buat ngucapin terima kasih buat teman-teman ulas yang sudah ikut berpartisipasi. Tentu. Oke, terutama kepada teman-teman ulas ya dan atau teman-teman BMT yang tergabung di Perhimpunan BMT Indonesia dan wabil khusus kepada sahabat-sahabat ulas ya yang sudah mendedikasikan dirinya dalam konteks membantu program-program di Semeru. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali ya atas supportnya, karena tanpa support dari teman-teman gerakan ini juga tidak akan begitu berdampak ya saya kira. Dan saat ini juga kita baru memulai, mohon doa dan dukungannya kepada teman-teman agar melahirkan amal soleh di setiap peristiwa ini betul-betul menjadi nyata ya. Dan ini kita akan mulai dari Semeru gitu Pak. Dan tunggu tanggal mainnya. Launching produk keripik salak Semeru gitu ya. Kita launching nanti. Kita launching ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nanti. Merasakan, mencicip, kemudian bersama-sama membantu korban yang ada yang saat ini terdampak Semeru bisa bersemangat untuk melanjutkan hidup dengan memiliki pendapatan baru dari produk keripik salak. Itulah pemberdayaan ekonomi. Demikian teman-teman sobat LAS MKU, obrolan saya bareng Mas Jondi, Direktur LAS MKU khusus untuk produk pemberdayaan ekonomi di Semeru. Oke. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.